Sanggar Bimbingan merupakan pendidikan non-formal di bawah naungan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, Malaysia. Sebanyak 22 siswa dari berbagai umur yang terbagi menjadi beberapa kelas, mulai dari kelas 1 hingga kelas 5 SD belajar dalam Sanggar Bimbingan Jalan Kebun. Saya di Jalan Kebun sebagai penasehat muslimat, tapi saya harus ikut andil atau menggerakkan, mendukung adanya sanggar bimbingan. Sanggar Bimbingan Jalan Kebun sendiri memiliki 6 guru yang terjadwal secara bergantian. Para guru tersebut berasal dari pengurus Muslimat NU dan Gerakan Pemuda Ansor. Memang saya ikut prihatin sangat dengan sanggar bimbingan ini. Kalau dikatakan saya ini tak sayang dengan anak-anak, ini saya memang ada kerja di rumah. Tapi sayang anak-anak Indonesia ini supaya berpendidikan. Saya menangislah kalau nampak anak-anak ini memang tak belajar. Memang saya ini tujuan saya ini mas, bukan apa-apa saya. Kalau saya mendapatkan upah dari sini pun saya macam merasa saya kalau dibagi itu memang saya terima ini rezeki saya, tapi saya pun macam tak sampai hati kalau tinggalkan anak-anak ini. Semangat siswa dalam menuntut ilmu membuat guru maupun orang tua merasa terharu. Karena Sanggar Bimbingan merupakan harapan satu-satunya dalam mengakses pendidikan bagi mereka yang tidak memiliki dokumen lengkap. Seperti halnya Yoga. Ia merupakan siswa Sanggar Bimbingan Jalan Kebun yang duduk di kelas 5 SD. Setiap harinya Yoga mengayuh sepeda seorang diri. Tak ada kata menyerah di benak hati Yoga. Pendidikan merupakan tujuan Yoga untuk bekal masa depannya. Kelas 5. Umur 11 tahun. Karena saya melihat anak-anak lain dapat sekolah di kerajaan besar Malaysia, saya kadang-kadang malu kalau berkumpul bersama mereka. Saya tidak bisa sekolah. Mereka hanya mendapatkan hidup yang layak, sedangkan saya tidak. Ia rela menempuh jarak yang cukup jauh dari rumahnya hanya untuk dapat merasakan nikmatnya pendidikan. Yoga harus melewati jalanan setapak di lorong hutan, medan yang rusak dan licin ketika hujan tidak menyurutkan semangat Yoga untuk tetap mencari ilmu. Selain jalanan yang rusak, rintangan hewan buas seperti anjing, ular, dan juga monyet selalu membuat Yoga was-was. Namun Yoga tak pernah mengeluh pada keadaan. Ia tetap berprinsip dalam mencari ilmu. Iya, setiap hari. Kejar anjing, ular, monyet. Buaya nggak pernah. Jalanan berlumpur sudah menjadi pemandangan sehari-hari Yoga. Inilah rumah Yoga, sepetak rumah sederhana yang mempunyai ukuran 5 x 4 meter, melindungi Yoga dan keluarga dari panas serta hujan. Saya pun banyak bersyukurlah perjuangan Yoga untuk setakat ini. Saya cukup banggalah dia sudah boleh bisa membaca salawat. Dulunya anak saya tak pandai. Dia sudah bisa mengaji kan, macam membaca, menulis. Jadi perjuangan Yoga memang cukup besar lah. Pasal apa dengan keadaan kami di sini, dia lagi pula tak malu kehidupannya seperti ini.
Setiap pulang dari sanggar bimbingan, Yoga selalu membantu ibunya membersihkan rumah. Setiap hari lah dia naik sepeda. Tak kira dia hujan kah, panas kah, tetap dia berjuang lah. Asal dia kata dia mau pandai macam itu. Jika ibunya belum pulang dari tempat kerja, tanpa berpikir panjang Yoga langsung bekerja. Apa yang dapat ia kerjakan? Mencuci piring, menyapu, merupakan hal yang sering Yoga kerjakan. Pendidikannya alhamdulillah lah, semenjak ada sanggar bimbingan jalan kebun, anak saya dapat pendidikan. Saya pun banyak-banyak terima kasih lah kepada sanggar bimbingan jalan kebun yang telah mendidik anak saya selama ini. Anak saya dapat seperti anak yang lain lah, bisa mengaji, bisa membaca, seperti itulah. Saya pun banyak-banyak terima kasih kepada guru-guru yang mendidik anak saya macam itu. Di waktu pagi dan petang hari, Yoga bersama ibunya biasa mengambil air bersih untuk kebutuhan air minum dan memasak. Ia mengambil air di peternakan warga setempat yang jaraknya sekitar 1,5 km dari rumahnya. Masalah mandi itu di sini kami tak ada. Kami tunggu air hujan. Bila ada air hujan, saya mandi air hujan. Macam itu. Lepas tu kalau mengenai nak mau rebus air kah, masak, itu kami ambil air lah. Tak jauh lah, dikatakan cukup lumayan lah. Itu pun naik basikal juga lah, guna pakai tong. Hari-harinya kami mengambil air sama Yoga. Tak ada motor apalagi mobil. Yoga selalu menggunakan sepedanya kemanapun ia pergi. Di peternakan kerbau inilah setiap hari Yoga mengambil air bersih. Air-air tersebut dimasukkan ke dalam tong jerigen untuk dibawa pulang. Jika persediaan air tersebut sudah habis, maka tak mau Yoga harus kembali lagi mengambil air dari tempat peternakan tersebut. Setiap petang, Yoga selalu menyempatkan diri untuk belajar. Tak ada listrik yang mengalir di rumah Yoga. Hanya bermodal penerangan sebuah lampu dari tenaga surya, Yoga tetap semangat belajar. Kami tak pakai listrik Dek, dikarenakan suami tak ikut dengan syarikat, ya kami guna tenaga surya lah macam itu. Kalau mengenai listrik itu memang tak ada, ataupun guna minyak tanah lah itu lampu. Tapi kalau guna minyak tanah itu kita susah nak dapat lah. Tapi kami guna tenaga surya lah itu. Kalau malam tenaga suryanya dianya ada satu saja, satu pun adanya di dalam.
Dengan kondisi keadaan yang serba kekurangan, Yoga berusaha untuk bersabar, ikhtiar, dan tawakal. Ia pun bersyukur masih dikaruniai kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Ya jenenge iki kok terus berapa tahun? 17 tahun. Cukup sabar tuh ya. Nah ya aku kalau kerja anakku ya maem, aku ora kerja anakku ora maem, tak gunoke lah. Udah ada pernah ngewain aku duit. Kalau coba sering kita orang pernah main tuh mas. Aku golek dewe. Kalau aku sakit ya memang belasan mangan anakku mau kejawane lah. Pak Yudi ku ngerti temen kepengen aku susah nih, makanya dia ikut nolong aku. Oke temen aku ya, saya dia banyak terima kasih di kunoke. Kalau karo kakaknya ya wis dianggap kayak dulur ngene ku ngomong ngene enek apa-apa sampai lari karo gak nang omahku ya. Sanggar Bimbingan Jalan Kebun ini didirikan oleh Ranting NU Jalan Kebun, dikelola oleh Muslimat Ranting NU Jalan Kebun, dan alhamdulillah di Sanggar Bimbingan Jalan Kebun ini juga bukan hanya warga Indonesia atau anak-anak warga Indonesia yang bisa menempuh pendidikan di sini, tapi juga kita menerima anak-anak di luar warga Indonesia yang mereka nggak bisa sekolah di kerajaan maupun di swasta Malaysia. Selama ini yang saya amati, ada salah satu siswa yang bernama Yoga. Beliau ini kalau ke sekolah naik basikal, naik sepeda, dan untuk menempuh jarak antara rumah dan sekolah ini sangat luar biasa. Harus melalui jalan-jalan setapak yang becek, apalagi kalau hujan. Ya Allah, kemarin saya ke rumahnya itu hampir cabarannya itu sangat luar biasa. Masuk ke rumahnya melalui lorong-lorong hutan, kemudian anjing liar juga banyak, ular juga ada. Itu kalau saya membayangkan, Masya Allah, sendirian naik basikal, hujan, jalannya becek. Kalau jalan aspal sih nggak apa-apa, itu lumrah. Ini jalannya becek, beceknya luar biasa. Ada lagi itu campur kotoran kerbau. Itu kerbau di sana kan banyak. Ada yang miara, ada yang ternak kerbau itu. Kerbau itu seakan-akan berkeliaran di jalanan. Jadi kotorannya itu sangat berserakan. Jadi itulah perjuangan Yoga. Dan Yoga sendiri ini anaknya cerdas, anaknya pandai, sopan santunnya juga tinggi. Harapan kami sebagai pengelola dan juga para guru, kami berharap kepada pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian atau Departemen Pendidikan, untuk lebih lagi memperhatikan anak-anak Indonesia yang ada di Malaysia. Setakat ini ya kami hanya mampu memfasilitasi anak-anak dengan sangat sederhana. Ini pun daya upaya kami sebagai pengelola untuk memberi fasilitas apa adanya. Kita pun sadar kita nggak bisa seperti sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, formal apa namanya itu, kurikulumnya lengkap, fasilitasnya lengkap. Ini pun kami kalau sekolah hanya bisa menyediakan meja duduk, artinya itu lesehan, dan juga papan tulisnya itu masih belum maksimal, masih tidak sesuai kalau untuk dibuat belajar yang sesungguhnya. Kami juga ucapkan terima kasih kepada KBRI Kuala Lumpur yang sudah memberi ruang kepada kami untuk mendirikan sanggar bimbingan. Alhamdulillah KBRI Kuala Lumpur kerja kerasnya sangat luar biasa,
sehingga sanggar bimbingan bisa berdiri di berbagai daerah, khususnya di Jalan Kebun. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada KBRI Kuala Lumpur.